Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang turunnya SLC di periode pertama di awal tahun, yakni tahun 2024. Nah, tetapi sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman bantu subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, notifikasinya, agar setiap ada pemberitahuan dari saya muncul di handphone teman-teman. Nah, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan, karena hari ini sudah memasuki bulan Ramadan ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu dan kuat menjalani ibadah puasa Ramadan sampai akhir. Nah, berikut adalah rekapan data SLC di tahun 2024 di periode pertama, yakni hujan SLC atau periode SLC turun dimulai bulan Februari ya, yakni tanggal 17 sampai 22 Februari itu SLC yang turun 6 orang dengan rincian 4 SLC untuk manufaktur dan 2 SLC untuk fishing. Kemudian tanggal 23 sampai 27 Februari yakni 4 SLC yang turun, 3 manufaktur, 1 fishing. Kemudian tanggal 28 sampai 29 Februari itu 9 SLC. Nah, ini semuanya full manufaktur. Untuk fishing tidak ada di periode tanggal 28 dan 29. Nah, kemudian bulan Maret ini mulai banyak ya SLC yang turun. Jumlahnya di atas 100 ya. Di bulan Maret yakni tanggal 4 dan 5 yaitu 152 SLC yang turun dengan rincian 146 untuk manufaktur, kemudian 6 untuk fishing. Nah, kemudian tanggal 6 sampai 7 Maret SLC yang turun yaitu 301, 298 manufaktur dan 3 fishing. Kemudian tanggal 8 sampai 11 Maret yaitu 280 SLC yang turun, untuk manufaktur 278 dan 2 untuk fishing. Nah, kemudian di tanggal 12 Maret mengalami peningkatan ini, ada 305 SLC yang turun, untuk manufaktur sendiri 254 dan fishing 51. Nah, dan terakhir ya, di updatean terakhir di tanggal 13 sampai 15 Maret naik lagi jumlah SLC yang turun, yakni 466 SLC, di mana ini fishing ya paling banyak, ada 268, lebih banyak daripada manufaktur, karena manufaktur pada tanggal 13 sampai 15 hanya 198 SLC yang turun. Jadi itu teman-teman, SLC yang turun memang kalau dihitung-hitung masih sedikit ya, masih di angka 1000 lebih gitu, 1500-an. Angkanya belum nyampai 2000 SLC yang turun di periode pertama. Nah, kemudian teman-teman pasti bertanya, untuk perempuan bagaimana jumlahnya, untuk laki-laki berapa, perempuan berapa SLC yang turun. Baik, saya akan buka datanya. Nah, untuk SLC memang untuk perempuan itu tidak ada fishing ya. Jadi untuk perempuan hanya ada di manufaktur. Nah, ini adalah rinciannya. Jadi dari 6 SLC yang turun pada tanggal 17 sampai 22 ini tidak ada perempuan alias zero atau 0. Nah, kemudian di tanggal 4 juga sama. Ini tidak ada perempuan yang mendapatkan SLC. Kemudian tanggal 28-29
juga sama ya, ada 9 SLC semuanya laki-laki. Kemudian tanggal 4 sampai 5 Maret dari 152 SLC, perempuan hanya 1 SLC saja, sedangkan laki-laki 151. Kemudian di tanggal 6 sampai 7 Maret, yakni untuk perempuan jumlahnya 21 SLC dan laki-laki 280. Nah, kemudian tanggal 18 sampai 11 Maret, dari 208 SLC, hanya 4 SLC yang turun untuk perempuan, sedangkan laki-laki 276. Kemudian di tanggal 12, dari 305 SLC, ada 14 yang turun untuk perempuan, sedangkan laki-laki 291 SLC. Nah, kemudian di tanggal 13 sampai 15 Maret, nah perempuan ada 24 SLC dan laki-laki 442 SLC. Nah, jadi dari total keseluruhan selama periode SLC di periode pertama tahun 2024, laki-laki mendapat SLC 1459, sedangkan perempuan hanya 62 orang yang mendapat SLC. Nah, kemudian berapa sih total SLC yang sudah turun sampai dengan tanggal 15 Maret di bulan Maret tahun 2024? Kita buka lagi datanya. Nah, jadi untuk SLC total keseluruhan yang sudah turun yaitu 1523 SLC. Ini gabungan antara fishing dan manufaktur. Untuk manufaktur sendiri ada 1190 SLC, kemudian untuk fishing ada 333 SLC. Jadi memang di sini manufaktur yang paling banyak, untuk fishing hanya 333, dan untuk shipbuilding belum ada sampai sejauh ini yang mendapat SLC di periode pertama. Nah, kemudian apa sih kesimpulan dari turunnya SLC di tahun 2024 ini di periode pertama? Jadi ini ada kata-kata ya, ada kata-kata istilahnya. Nah, jadi yang pertama yaitu lulus ujian EPS Topik tidak jaminan bisa mendapat kerja di Korea Selatan. Jadi lulus EPS Topik hanya sebagai syarat untuk bisa melamar, untuk bisa sending, untuk bisa melamar bekerja di Korea Selatan. Jadi tidak sama sekali jaminan untuk bekerja di sana. Tergantung keberuntungan ya. Kalau memang beruntung ya akan bisa bekerja di Korea Selatan. Kemudian sending cepat belum tentu dapat SLC. Meskipun sendingnya cepat, sekali lagi untuk dapat SLC ini tidak menjadi jaminan. Jadi memang untuk SLC 100% itu sajang atau bos yang milih untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa intervensi, meskipun di pabriknya ada orang Indonesianya, itu hak prerogatifnya sajang atau bos di Korea untuk bisa memilih pekerja mana yang akan disukai dan yang akan bergabung di perusahaannya. Kemudian yang ketiga yaitu peluang perempuan bisa bekerja di Korea Selatan itu kecil. Nah, kecil di sini bukan berarti tidak ada atau tidak bisa. Nyatanya ada saja perempuan yang terbang ke Korea Selatan dan bisa bekerja di Korea Selatan. Jadi sekali lagi, peluangnya kecil tetapi bukan berarti tidak ada. Dan pada saat preliminary training sendiri, itu biasanya ada perempuannya, tidak full 100% laki-laki. Pada saat preliminary training sebelum kita berangkat ke Korea Selatan. Jadi perempuan di sini tetap optimis ya, jangan berpikiran negatif ya, berdoa saja kalau memang rezekinya nanti akan dipilih dan bisa bekerja di Korea Selatan. Nah, nomor 4 yaitu positive thinking ya, baik laki-laki dan perempuan kalau sudah lulus ujian EPS Topik
datanya sudah sending, sudah masuk roster, tinggal positive thinking ya, berharap dan berpikiran bahwa ya nanti juga akan dipanggil, nanti juga SLC-nya akan turun dan kita bisa bekerja di Korea Selatan. Nah, kemudian yang nomor 5 yaitu banyak-banyak berdoa. Nah, berdoa di sini bagi yang belum ujian EPS topik, perbanyak berdoa supaya ujian EPS topiknya lulus. Setelah ujian EPS topiknya lulus, bagi yang sudah datanya masuk di roster juga harus banyak-banyak berdoa supaya bisa cepat mendapat SLC ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah ada di roster bisa segera mendapat SLC. Dan saya yakin tanggal 15 Maret ini bukan terakhir dari periode SLC karena biasanya ada SLC harian ya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Dan saya yakin minggu-minggu depan juga masih tetap akan turun SLC, baik itu manufaktur, fishing, ataupun fishing ya. Nah, itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena saya jarang bikin video ya, jadi bikin videonya tuh nggak setiap hari. Dan mudah-mudahan apa yang saya sajikan, informasi yang saya sajikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.